Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi penting terkait dengan peristiwa-peristiwa di nasional bahkan internasional. Ada dua peristiwa penting yang cukup menggemparkan, baik itu di dunia maupun di nasional. Yang pertama itu adalah reshuffle kabinet, foto rel di medsos Jokowi dan makna jaket biru, 6 menteri baru. Ini diberitakan di kompas.com pada tanggal 23 bulan Desember 2020 pukul 06.06 waktu Indonesia Barat. Ini ada 6 menteri yang baru dilantik oleh Pak Presiden Jokowi terkait dengan upaya memperbaharui sistem atau kebijakan yang ada supaya berjalan sebagaimana mestinya. Siapa-siapa wajahnya? Ini ada Trisma hari ini sebagai Menteri Sosial. Ini ada Dr. Honoris Causa, Insinyur Trisma hari ini. NT ini sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Biasa juga disebut dengan Trisma hari ini atau disebut juga hanya Risma saja. Beliau dilahirkan di daerah Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961. Sekarang umurnya ya kurang lebih 59 tahun. Beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial. Sebelumnya, beliau sebagai Wali Kota Surabaya yang menjabat sejak tanggal 17 Februari tahun 2016. Berarti sudah 4 tahun ya. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tahun 2010 hingga 2015, jadi sudah 2 periode. Kemudian Risma adalah orang pertama atau wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah Republik Indonesia. Luar biasa. Memang beliau ini sudah cukup banyak memberikan kontribusi meskipun dalam satu pandangan di publik ada beberapa kontroversi yang ya namanya juga public figure pasti ada yang pro dan kontra ya. Ini adalah figur atau kader dari PDIP dan ini ya cukup memberikan satu gebrakan baru pada saat beliau menjadi wali kota Surabaya, meskipun ya ada beberapa kebijakan yang disorot oleh publik dan itu ya namanya public figure pasti akan disoroti. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Dr. Haji Sandiaga Uno atau Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini selamat Pak atau Bang Sandiaga Uno. Beliau ini lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 1969. Sekarang beliau sudah tidak muda lagi ya, sudah 51 tahun tapi energinya ini kala-kala anak muda gitu. Beliau memang seorang pengusaha dan seorang politisi juga yang pernah juga masuk di Gerindra, memenangkan pemilihan umum DKI Jakarta tahun 2017 bersama dengan Anies Baswedan dan beliau sebagai wakilnya, wakil gubernur dan Anies Baswedan sebagai gubernur. Selamat Pak Sandiaga. Ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari netizen gitu. Kenapa Sandiaga mau menjadi menteri waktu itu inginnya menjadi wakil presiden gitu. Apakah ini sebagai batu loncatan atau tidak tahu apa yang terjadi karena SBY juga pun sebelum jadi presiden sudah menjadi seorang menteri gitu. Boleh jadi ini adalah karir untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi gitu. Kita doakan ya. Ia memenangkan pemilihan gubernur ya tahun 2017 pastinya. Dan beliau juga bergerak di PT Saratoga Advisor. Kemudian di karir beliau ini pada lulusan beliau ini sebenarnya sudah lulusan summa cum laude, bukan lagi cum laude tapi summa cum laude. Ini bahkan beliau lulus dari Universitas
apa ya? Dari Amerika, ya. Wichita State University Amerika Serikat. Ia mengawali karirnya sebagai karyawan di Bank Summa pada tahun 1990. Di Bank Summa, ia bertemu dengan dan berguru dengan konglomerat yang bernama William Suryajaya, pemilik Bank Summa. Setahun kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington di Amerika Serikat. Ia lulus dengan predikat 4. Oh, IPK-nya 4. 400 ya. Ya, ini kalau kita lihat tidak ada nilai B, semuanya nilai A. Ini luar biasa. Memang beliau pada tahun 1993 bergabung di Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Kemudian ia pindah di MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Bahkan ada beberapa acaranya beliau, ada ini namanya Jemput Rezeki di Indosiar tahun 2020 sampai sekarang ini ya. Kemudian di Kata Sandi di iNews tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah menjadi direksi di beberapa perusahaan yang besar. Ada PT Adaro Indonesia, ada PT Indonesia Bull Terminal, kemudian PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, ada Intera Resource Limited, dan lain sebagainya. Memang dalam dunia politik, dalam dunia birokrasi, dalam dunia usaha, beliau ya sudah pakarnya ya, kalau dalam dunia akademik sudah profesornya gitu. Kemudian selanjutnya adalah Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC CLU, sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Juli 1964. Sekarang umurnya 56 tahun. Lebih kakak beliau daripada Sandiaga Uno. Beliau adalah seorang pengusaha dari Indonesia pastinya. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum Persero. Pada tahun 2019, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Wamen dari masa-masanya Jokowi ya pastinya. Pada tanggal 22 Desember 2020, beliau langsung diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Lalu dalam kehidupan karirnya, beliau digelar sebagai sarjana di bidang fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung ITB tahun 1988. Sertifikasi sebagai CHSC dan CLU ini, jadi ini beliau bukan lagi hal yang apa namanya, hal yang baru ya, digelarnya beliau gitu. Ya meskipun ini akan ada pertanyaan kenapa beliau ditempatkan di Menteri Kesehatan, padahal kalau kita lihat dari kehidupan karirnya, beliau uh, agak jauh ya dengan kehidupan kesehatan ya pastinya. Beliau karena beliau adalah seorang fisika nuklir di Institut Teknologi Bandung. Ya, beliau juga pernah menjadi direksi dari atau direktur ya, direktur PT dari Bank Mandiri, kemudian kemudian eksekutif CV Customer Banking PT Bank Danamon Tbk, kemudian direktur of Micro and Retail Banking di PT Bank Mandiri Tbk, kemudian staf khusus kementerian. Jadi kalau Kementerian Kesehatan ya nantilah dilihat kinerjanya. Kenapa beliau Presiden Jokowi bisa menempatkan beliau sebagai Menteri Kesehatan? Ya, aku tidak tahu. Nanti kalian yang pikir-pikir bagaimana sampai bisa ditempatkan. Selanjutnya, Menteri Agama Republik Indonesia, namanya Haji Yakub Khalil Qomas. Ya, ini tidak asing lagi sebenarnya kalau dalam dunia PPMI, NU, kalau beliau ini bansernya ini di Indonesia ini luar biasa, pasti dikenal, tidak ada yang kenal beliau. Yang lebih dikenal dengan Gus Tutut atau Gus Yakut, lahir di Rembang pada tanggal 4 Januari 1907
75, jadi ya umurnya mungkin kurang lebih 45 tahun ya. Ya, 45 tahun ya. Kemudian beliau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, sorry, salah satu pendiri PKB dan saudara dari Yahya Khalil Stakut Stakuf ya, tokoh NU. Oh, beliau kan ada. Jadi tidak apa namanya, tidak asing lagi memang dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau sangat dikenal dalam dunia NU, dalam keislaman di Indonesia pastinya. Dia pernah menjabat wakil Bupati Rembang pada periode 2005 sampai 2010 dan anggota DPRD Kabupaten Rembang tahun 2004 sampai 2005. Kemudian di pendidikan beliau dia lulus di apa namanya, kalau sarjananya sih sarjana sosiologi gitu. Sekarang pertanyaan lagi, kenapa ditempatkan di Kementerian Agama? Ya mungkin karena pekerjaannya beliau di Banser ya, atau ya karena berhubungan Banser kan berhubungan dengan agama umat ya gitu. Dan beliau ya pastinya kalau NU di Indonesia adalah organisasi terbesar di Indonesia untuk apa namanya, organisasi keagamaan. Kemudian disusul adalah Muhammadiyah dan ormas-ormas yang dibawanya. Pastinya NU sangat berperan penting dalam proses reshuffle ini pastinya. Kemudian selanjutnya ada Insinyur Sakti Wahyu Trenggono MM gitu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Beliau ini dilahirkan di Semarang tanggal 3 November 1962. Selamat ya, Bapak Sakti Wahyu Trenggono sudah menjadi menteri. Semoga amanah, semoga bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, dan semoga dijauhkan dari namanya korupsi itu ya. Karena di Indonesia ini korupsi ini sudah merajalela. Semoga beliau bisa menjalankan sebuah tugas yang sangat besar sekali untuk meningkatkan perekonomian di bidang kelautan dan perikanan. Umur beliau sudah 58 tahun. Beliau adalah seorang politikus, beliau juga seorang pengusaha dari partai ya, sempat menjadi apa namanya, dari Partai Amanat Nasional dari tahun 2009 sampai sekitar tahun 2013. Ia menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi sejak Jokowi berkiprah di Solo sebelum dan akhirnya maju ke Jakarta sampai ke tingkat nasional. Pantasan Pak Presiden mengangkat beliau sebagai Menteri Kelautan gitu. Tapi ya ini menjadi pertanyaan, kenapa beliau ditempatkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan? Karena kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya, beliau S1-nya adalah Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986. Kemudian S1, S2-nya adalah Magister Manajemen. Oh, boleh jadi ini keahliannya di situ. Atau ya beliau sebenarnya sudah banyak menjadi ketua atau komisaris ya, atau direktur. Nah, salah satunya adalah Direktur PT Solusindo Kreasi Pratama pada tahun 2000 sampai 2009, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Infrastruktur Menara Telekomunikasi pada tahun 2005 sampai 2016, Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada tahun 2010 sampai 2016, kemudian anggota Dewan Sekolah MBA School of Business Management di ITB tahun 2004, kemudian komisaris PT Tower bersama TBK tahun 2009, dan lain sebagainya. Pastinya beliau sangat disegani dan sangat berpengaruh di mata Presiden. Semoga menjalankan amanahnya dengan baik. Ya, kasus atau peristiwa yang kedua adalah kasus virus corona 2019. Ini pada tanggal 23 Desember 2020 sudah mencapai 78 juta kasus di seluruh dunia, bahkan sudah mencapai daerah Antartika, daerah kutub yang katanya itu ya disebut daerah yang paling aman, ternyata itu
dimasuki juga oleh COVID-19. Bagaimana beritanya? Dilansir dari data di laman World Matters pada tanggal 23 2020, 23 Desember 2020, hari Rabu ya pagi, total kasus yang terkonfirmasi seluruh dunia adalah sebanyak 78.297.099 orang atau 78 juta kasus atau orang gitu. Ya, ini yang terjadi. Tapi yang sembuh ini banyak sekali. Yang sembuh ini 55.070.126 orang atau 55 juta ya singkatnya. Telah sembuh dan meninggal ini adalah 1.722.120 orang yang meninggal dunia. Kita doakan semoga mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian pada kasus aktifnya yang tercatat adalah 21.504.853 dengan rinciannya 21 juta pada pasien yang kondisi ringan dan 106.055 dalam kondisi serius. Ini yang kita lihat, ada dua informasi penting. Yang pertama itu tentang internal di negara Indonesia, pengangkatan para menteri. Yang kedua adalah tentang kasus virus corona COVID-19, di mana yang pertama saya komentari untuk jabatan menteri. Tentu itu adalah jabatan awal Anda dalam memimpin Indonesia di bidang Anda gitu. Oleh karena itu, jalankan tugas Anda dengan baik, jalankan tugas bapak-bapak dengan baik, jangan korupsi, jangan rakus jabatan, bahwa jabatan itu hanya sementara, jangan korupsi kalau kita mau ingin sejahtera, negara mau ingin maju, nama baik Anda, keluarga Anda, jangan korupsi gitu. Ya, saya kira ini akan menjadi satu referensi yang sangat baik sekali. Belajarlah dari menteri-menteri yang sebelumnya sudah ketangkap gitu ya, sudah ditetapkan sebagai orang koruptor atau orang yang yang sudah melakukan korupsi tapi kadangkala ya mereka masih belum dijerat oleh hukum, masih aman-aman saja. Bagi bapak-bapak yang Ibu Trismar ini jalankan tugasnya dengan baik. Semoga rakyat Indonesia bisa bisa dibawa ya gitu ke arah yang lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi daripada kondisi-kondisi yang sekarang. Kedepannya 2021 kita akan mendapatkan satu tantangan yang terbaru yang pastinya tidak akan sama juga dengan tantangan 2020, dan kita akan mendapatkan banyak beberapa hal yang menjadi tugas baru atau tugas lama yang belum terselesaikan. Kemudian terkait dengan virus corona COVID-19 ini, tentu kita harus menjaga diri, menjaga kesehatan kita, menjaga perilaku kita. Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Saya kira kalau kita menerapkan prinsip 3M tadi, maka kita akan terhindar dari COVID. Minimal tidak kita bisa menekan jumlah penyebaran COVID-19. Semoga dengan adanya vaksin yang baru, yang katanya gratis, yang diambilkan dari APBN, itu oleh Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dapat ya memberikan satu solusi yang terbaru terkait dengan wabah COVID-19 ini. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi